Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama ahlu baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslim dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Sahabatku yang masih mengikuti channel ini, manusia tidak akan pernah luput dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, sehingga ada kalanya kita memanjatkan doa penghapus agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan Sang Maha Pengampun, Maha Penyayang, serta Maha Penerima Taubat. Maka jangan ragu untuk berdoa memohon ampun dari dosa kecil hingga dosa besar kapan saja. Sahabatku yang masih merindukan channel ini, ada baiknya pula membaca doa penghapus dosa setelah salat wajib 5 waktu. Berikut ini adalah doa penghapus dosa yang bisa diamalkan setiap hari. Sahabatku yang masih merindukan channel ini, semoga bermanfaat. Bacaan doa penghapus dosa besar, setiap orang tentu memiliki kesalahan, sehingga tidak ada yang terbebas dari dosa untuk membersihkannya. Ada amalan dan doa penghapus dosa yang bisa dilakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Maha Pengampun dan menerima taubat dari para makhluknya. Sebesar apapun kesalahan yang pernah dibuat selama di dunia, insya Allah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, istighfar sebanyak-banyaknya. Kalimat ini singkat, ternyata punya arti
yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini menjadi doa penghapus dosa yang dapat membuat orang yang penuh dosa menjadi bersih. Astaghfirullah memiliki arti aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan ucapan yang sangat Allah senangi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau banyak istighfar dan banyak memohon ampun, maka aku ampuni dosa-dosamu. Sahabatku yang masih merindukan channel ini, penghapus dosa yang ampuh didukung dengan banyaknya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan dosa yang diampuni dengan dosa istighfar, doa istighfar ini bukan hanya dosa-dosa yang kecil, tapi juga dosa besar. Jika hamba mengucapkan doa istighfar dengan ikhlas, jujur, memahami makna-maknanya, niscaya ia akan mendapatkan kabar gembira maghfirah yang agung ini. Sabda lainnya berbunyi, barang siapa berkata astaghfirullah al-azim la ilaha illallah huwal hayyu qayyum wa atubu illahi, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dia pernah lari dari medan perang. Adalah ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah pengakuan akan keesaan dan berpasrah akan kehendak Allah, maka ucapkan la ilaha illallahu, tiada Tuhan selain Allah, sebagai zikir kita sehari-hari. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, barang siapa mengucapkan la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahu mulku wallahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali akan memperoleh ganjaran sebagaimana membebaskan 10 budak, dan 100 kebaikan akan dicatat atasnya, dan
100 dosa yang akan dihapuskan dari catatan amalnya, dan ucapan yang tadi akan menjadi persisi baginya dari setha pada hari itu hingga malam hari. Sahabatku yang masih mengikuti channel ini, dan tak ada seorang pun yang bisa menghalalkan amalan kebaikannya, kecuali perlu kita garis bawahi, orang yang melakukan amalan yang lebih baik darinya adalah kalimat doa penghapus dosa yang sangat mudah untuk diucapkan, meski terkadang masih suka dilewatkan. Sahabat yang masih menonton channel ini, mulai rajin mengucap tahlil bila selesai kita melakukan salat 5 waktu. Insya Allah dosa-dosa di dunia akan dihapuskan dan diganti dengan pahala berkali lipat. Baca, dan jangan lupa pula baca agar bernilai pahala. Berhubungan intim ini pun juga. Jadi ada banyak hal yang perlu kita memang memahami seperti itu. Seperti doa penghapus dosa, selanjutnya adalah kalimat tasbih yang sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata kalimat ini memiliki dampak yang luar biasa. Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah, yang diucapkan sebagai tasbih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu mengusahakan 1000 kebajikan setiap hari? Walau alam, seperti apa? Ada di antara sahabat yang hadir bertanya kepada beliau, bagaimana mungkin ada di antara kita yang mampu mengusahakan 1000 kebajikan? Jadi memang kalau secara logika ya bukan yang manusia yang menilai. Beliau bersabda, bertasbih 100 kali akan dituliskan baginya pahala 1000 kebajikan, atau dihapuskan darinya 1000 keburukan. Jadi ada kita tambahan lagi seperti zikir setelah sholat. Jadi ketika kita selesai sholat, maka ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Biasanya jamaah-jamaah yang kita biasa melihat di satu tempat, setelah dia menyelesaikan sholatnya, dia langsung berdiri. Padahal masih ada yang perlu kita pelajari. Seperti membaca zikir setelah salat bisa menjadikan doa penghapus dosa. Sebanyak buih di lautan, maka dari itu juga maka jangan buru-buru beranjak dari sajadah setelah selesai sholat. Maka kita banyak-banyaklah berzikir. Jadi zikir yang bisa dibaca setelah selesai sholat adalah itu adalah salat fardu.
dan termasuk salah satu zikir-zikir penghapus dosa yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda seperti ini: barang siapa yang mengucapkan tasbih, mengucapkan subhanallah di setiap akhir salatnya sebanyak 33 kali, mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali, bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 33 kali, lalu sebagai penyempurna bilangan 100 ia mengucapkan la ilaha illallah illahu wahdahu la syarika lahu muka wallahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sahabatku yang masih mengikuti channel ini, Tuhan berhak disembah dengan hak selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Bagi segala puji dan baginya kerajaan di Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya sekalipun, ini kita perlu tegaskan ya, sekalipun sebanyak buih di lautan. Jadi ada penambahan artinya zikir-zikir lagi setelah kita sholat fardu, maka adalah zikir yang sebelum seperti kita zikir nanti ketika kita menjelang mau tidur, seperti ini. Zikir sebelum tidur ini sangat mudah diucapkan, tetapi memiliki dampak yang luar biasa sebagai doa penghapus dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian menuju kasurnya atau menuju tempat tidurnya dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu muka wallahu wallahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, maka Allah ampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu saya lupa ya, seperti siapa. Lanjut. Allah Maha Pengampun. Tiada dosa yang tidak akan Allah maafkan, terkecuali kita perlu garis bawahi di sini ya. Kita perlu memahami bahwa ada dosa yang tidak Allah mengampuninya. Seperti apa itu? Seperti syirik. Jika hambanya berusaha untuk bertobat dan ingin memperbaiki diri, maka insya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa seperti syirik. Selain dari syirik, insya Allah akan mengampuninya. Jadi ada lagi bacaan doa penghapus dosa, selanjutnya disertai pula dengan amalan yang harus dilakukan seperti penghapus dosa zina,
atau menunjukkan kesungguhan, maka perlu dilakukan taubat nasuha dengan melaksanakan melaksanakan sholat. Mungkin berikut ini adalah amalan yang penghapus dosa zina ya. Kita coba akan memahami sedikit seperti apa ya yang artinya yang kita harus yang harus kita lakukan seperti itu. Yang pertama adalah menyesali perbuatan. Itu yang pertama dulu, menyesali perbuatan. Tidak akan terhapus dosa seseringan jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa kesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali dosa yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan mendapatkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita akan lanjutkan lagi seperti taubat nasuha. Ini mungkin kita akan bahas sekalipun ini panjang pembahasannya, tapi akan saya ringkas seperti apa pemahaman saya seperti itu. Jadi taubat nasuha, jika ingin menghapus dosa apa saja terutama zina, maka seseorang haruslah bertobat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Jadi taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa, mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukannya kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Tahrim ayat saya agak lupa juga. Jadi saya akan membahasnya nanti, akan melanjutkan nanti, tapi saya lupa ayatnya berapa. Seperti ini artinya: hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak akan menghina. Jadi pembahasan ini mungkin akan kita lanjutkan lagi nanti, kami tidak mungkin akan membahas panjang karena ini masih panjang. Maka kita akan coba nanti akan melanjutkannya nanti lagi. Jadi Allah tidak menghinakan Allah tidak menghinakan dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakanlah kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Jadi bacaan ini juga apa namanya, bacaan juga ini banyak manfaat, atau dikatakan ada 6 manfaat gerakan sholat untuk kesehatan. Jadi yang tadi kita akan bahas, nanti akan kita lanjutkan lagi dan kita potong lagi segmennya. Jadi coba kita lagi membahas lagi 6 manfaat gerakan sholat untuk kesehatan, seperti itu. Salat adalah salah satu amalan yang dapat mendapatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan penghapus dosa. Itu yang kita garis bawahi, bahwa kita akan membahasnya nanti, gerakan-gerakan apa yang nanti kita itu bisa membawa kesehatan. Jadi sholat itu bukan namanya sholat saja mendapatkan pahala dari Allah, tetapi gerakan itu adalah gerakan di mana juga akan membawa kesehatan kita. Seseorang yang ingin bertobat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat salat tobat. Atau salat tobat itu sendiri adalah salat sunnah, dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas salat isya. Dengan mengerjakan salat tobat dan tentunya tidak meninggalkan salat wajib. Jadi dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala menurut surah Al-Baqarah ayat 222 ya, 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Itu Al-Baqarah 222. Iya, 222. Jadi segmen ini akan kita bahas selanjutnya lagi, dan kita ambil segmen yang berikutnya lagi, kita sedikit-sedikit saja dulu. Jadi keempat ini artinya keempat ya. Jadi perbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah adalah salah satu amalan penghapus dosa kita. Jadi kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun. Ya. Kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Imran ayat 135. Berikut ini artinya ya. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan tidak meneruskan perbuatannya keji itu, sedangkan mereka mengetahui. Itu kalau enggak Al-Imran ya, Al-Imran ayat 135. Jadi ini tadi keempat ya. Kita langsung masuk ke 4 ya, 5 ya, 5.
Jadi melakukan kebaikan pada sesama, jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, untuk menghapuskannya ia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya. Seperti mereka akan seperti memberi makan binatang dan sebagainya, ya, sebagainya. Itu Al-Qur'an dapat Al-Qur'an dapat dijernihkan. Al-Qur'an dapat dijernihkan hati, dan membacanya tidak hanya untuk mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa. Jadi banyak yang kita harus dapatkan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, bukan saja artinya kita mendapatkan amalan, tetapi itu sebagai mendapatkan ketenangan, akan juga tetapi menghapuskan dosa seseorang. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Jadi manfaat membaca Al-Quran, ya, manfaat membaca Al-Quran dalam kehidupan. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat